wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cece Resti Febriani dengan NIM 2114030014. Baik, saya akan menceritakan tentang budaya sekolah MAN Kota Pariaman dengan visi dan misi sekolahnya seperti tata tertib sekolah, upacara sekolah, dalam ekstrakurikuler sekolah yang aktif di sekolah tersebut. Dalam sekolah ini memiliki visi yaitu cerdas, berakhlak mulia, berdaya guna, dan peduli lingkungan. Seperti dalam sekolah tersebut dapat mewujudkan segala sesuatu yang bergantung pada organisasi dan dapat dikembangkan dengan cara yang cerdas dan dapat berdaya guna untuk mewujudkan sekolah yang baik. Diharapkan untuk mampu menumbuhkan minat dan niat yang kuat untuk lebih mendalami, menghayati dan mengamalkan ajaran atau pelajaran yang ada pada sekolah tersebut dan menjadi cerdas dan berakhlak mulia untuk kedepannya dan dapat berdaya guna bagi sekolah tersebut, berkemampuan mendatangkan hasil yang bermanfaat, bertepat guna, efisien. Contohnya, cara yang paling berdaya guna untuk membasmi ialah mengadakan sesuatu hal yang bermanfaat, berkemampuan menjalankan tugas dengan baik. Contohnya, tujuan penertiban organisasi pada suatu bidang, misalnya pramuka, dan berhasil guna memiliki daya membawa hasil yang efektif. Misalnya, barang yang kita buat sangat berhasil untuk diterapkan di perindustrian. Budaya dalam sekolah ini juga peduli lingkungan, yaitu seperti gotong royong, membersihkan bagian-bagian yang sudah kotor, membersihkan perkarangan, taman, ruangan kelas, dan saling tolong-menolong satu sama lain agar sekolah ini menjadi bersih, aman. Selanjutnya yaitu misi sekolah MAN Kota Pariaman, terwujudnya insan yang mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Siswa MAN bertadarus Al-Quran pada setiap pagi menjelang masuk belajar dan tidak terkecuali. Setidaknya 15 menit sebelum belajar, anak-anak harus bertadarus setiap hari kecuali hari Senin karena pada hari itu diadakan upacara bendera. Kegiatan tadarus diwajibkan bagi semua siswa agar selama mereka bersekolah di madrasah dapat menghatamkan kitab suci umat Islam tersebut. Pertama, untuk membiasakan agar mereka benar-benar mencerminkan bagaimana seharusnya seorang pelajar di lingkungan. Yang kedua, tentunya kita berharap mereka akan mendapat kemudahan yang baik dalam menuntut ilmu maupun dalam menjalani kehidupan. Dengan membaca Al-Quran akan terbentuknya karakter insan madrasah yang berakhlak mulia dan cerdas dengan peduli lingkungan. Kegiatan tadarus tersebut karena hati mereka tenang dan lebih siap menerima ilmu, membuat disiplin mengaji. Bahkan bukan cuma itu, di sekolah, di rumah juga orang tua selalu menekankan pentingnya membaca Al-Quran bagi kaum muslimin. Selanjutnya, terwujudnya insan yang tekun melaksanakan ibadah wajib dan sunnah. Maksudnya yaitu setelah istirahat melakukan salat zuhur ke masjid. Setelah itu istirahat untuk makan dan masuk kembali, yang dapat mencerminkan akhlak yang mulia bagi siswa. Selanjutnya, terwujudnya insan yang santun dalam bertutur dan berperilaku, yaitu
Insan yang santun yaitu menghormati orang yang lebih tua, bertutur kata menurut norma yang berlaku, mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah membantu, bersikap 5S, salam, senyum sapa, meminta izin ketika akan memasuki ruangan atau menggunakan barang orang lain, menjunjung tinggi peraturan yang berlaku di sekolah, sopan dan santun dalam pergaulan, berpenampilan rapi dan sopan dalam sekolah, berpandangan positif terhadap orang lain, tidak meludah di sembarang tempat, dengan menjalankan iman, beribadah sesuai dengan ajaran agama yang dianut, mengerjakan perintah Tuhan Yang Maha Esa dan menjauhi larangannya, mengikuti mata pelajaran agama sesuai agama yang dianut. Dalam berperilaku, harus percaya diri, berpendapat atau melakukan tindakan tanpa ragu-ragu, mampu membuat keputusan dengan cepat, berani presentasi di depan kelas, berani berpendapat, bertanya dan menjawab pertanyaan yang dihadapan guru dan teman-teman. Dalam bertutur, yaitu bersyukur atas setiap nikmat yang diberikan Tuhan, mengucapkan doa setiap memulai dan mengakhiri kegiatan belajar, menyesal setiap membuat kesalahan dan segera memohon ampun kepada Tuhan, berpihak pada kebenaran, dan selalu diterapkan menyapa guru di sekolah tersebut, bertutur yang baik kepada guru dan berperilaku dalam melakukan sesuatu hal di sekolah. Selanjutnya yaitu terwujudnya insan yang unggul dalam prestasi akademik dan non-akademik sebagai bekal melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi atau hidup mandiri, yaitu sekolah mampu mengerjakan suatu tugas yang diberikan secara benar, menambah ilmu dengan cara membaca dan aktif dalam bertanya di pembelajaran, mencari informasi baru melalui media yang ada di sekolah tersebut, selalu berusaha memecahkan kesulitan belajar berdasarkan konsep keilmuan, berprestasi berpikir dan belajar dengan mengandalkan kemampuan dalam diri dan menguasai kompetensi, memiliki semangat percaya diri bahwa setiap mata pelajaran dapat dipelajari dengan baik, mengembangkan potensi diri dalam belajar, bangga terhadap prestasi yang diperoleh dengan kompetensi yang dimiliki dalam prestasi akademik, yaitu berusaha dengan sungguh-sungguh, jangan batasi prestasi hanya pada nilai rapor, belajar dengan sungguh-sungguh akan mencapai prestasi akademik. Sedangkan prestasi non-akademik yaitu mengikuti organisasi pada sekolah tersebut, misalnya dalam organisasi pramuka, OSIS, drum band, dan lain sebagainya yang dapat berprestasi non-akademik di sekolah tersebut. Prestasi akademik ini jauh lebih luas daripada prestasi akademik jauh lebih luas daripada prestasi non-akademik, jauh lebih luas daripada prestasi akademik, karena kegiatan akademik sangat beragam, seperti memimpin organisasi, menghafal Al-Quran, mengikuti kejuaraan. Dalam kegiatan non-akademik sangat bermanfaat karena dapat mengembangkan bakat dan minat, kemampuan pada bidang tertentu pada diri kita sendiri, dan dapat membawa bekal ke pendidikan yang lebih tinggi atau hidup mandiri pada budaya sekolah tersebut.
Selanjutnya, terwujudnya insan yang peduli lingkungan, yaitu pada budaya sekolah diajarkan membuang sampah pada tempatnya, berhemat menggunakan listrik dan air, belajar menanam pohon dan berkebun di taman sekolah, menggunakan produk yang ramah lingkungan, membersihkan perkarangan sekolah agar selalu bersih dan sehat, memisahkan antara sampah yang basah dengan sampah yang kering. Jadi dalam budaya Kota Padalarang ini sangat berkaitan dengan peduli lingkungan, berakhlak mulia, dan sangat ketat dalam keagamaannya, dalam membaca Al-Quran, beribadah, dan berprestasi. Sedangkan budaya di sekolah lain yaitu memiliki penerapan 7K, yaitu kebersihan untuk berperilaku, membuang sampah pada tempatnya, keamanan, ketertiban, kekeluargaan, keindahan, kerindangan, dan kesehatan pada budaya sekolah SMA. Maka antara budaya AMAN dengan budaya SMA, budaya AMAN dengan SMA itu berbeda. Budaya SMA yaitu dengan visi terwujudnya sekolah yang unggul, nyaman, sejahtera, generasi berakhlak mulia, berprestasi, dan berwawasan lingkungan. Maksudnya di sini dalam sekolah tersebut dapat dilakukan di masyarakat agar terwujudnya budaya organisasi atau budaya sekolah di lingkungan tersebut. Untuk misinya yaitu mengembangkan penghayatan dan pengamalan ajaran agama sehingga menjadi manusia yang berilmu dan bertakwa. Selanjutnya menumbuh kembangkan budaya karakter bangsa, yaitu adanya sopan santun, salam sapa pada sekolah tersebut, seperti upacara bendera, menanamkan kedisiplinan senantiasa mengikuti tata tertib yang ada di sekolahnya. Namun tata tertib tersebut ada sebagian yang melanggar, ada sebagian yang mematuhi di dalam sekolah SMA tersebut. Selanjutnya menumbuh kembangkan budaya lingkungan bisa dilakukan di sekitar, yaitu sekitar masyarakat, sosial, sekolah dengan penerapan 7K tersebut. Selanjutnya mengajar, melaksanakan proses belajar mengajar dengan tertib dan berkualitas, yaitu antara siswa dan guru harus saling menghargai dan menghormati, menyayangi. Jadi kalau misalnya guru menjelaskan, siswa harus tertib dan gak boleh berbicara dengan temannya. Dalam budaya SMA ini juga mewujudkan upacara bendera, pramuka, drum band, OSIS, dan lain sebagainya. SMA ini sangat kurang dalam belajar keagamaannya, sedangkan dalam sekolah AMAN sangat ketat dan belajar keagamaannya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.